Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Angelia Putri dengan NIM 6304230029. Saya dari Prodi Dempa Rekayasa Perangkat Lunak. Dan saya sedang berada di semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi SPL dengan metode eliminasi Gauss. Pada pembahasannya, saya akan membahas tentang pengertian tentang eliminasi Gauss, lanjut ke operasi baris elementer dan sedikit catatan kecil, lalu ada contoh soal. Nah, apa sih eliminasi Gauss itu? Eliminasi Gauss merupakan metode penyederhanaan matriks. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear yang diubah dalam bentuk sistem persamaan linear berbentuk segitiga atas. Serta itu, penyederhanaan matriks dilakukan dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks eselon baris. Gimana sih langkah-langkah operasi baris ini? Nah, langkah-langkah pada operasi baris elementer memiliki yaitu 1. Menukar posisi dua buah persamaan. Yang kedua, bisa menambah sebuah persamaan dengan suatu kelipatan. Yang ketiga, mengalihkan sebuah persamaan dengan sebarang konstanta tak nol. Lanjut, sebelumnya saya sudah ada membahas tentang catatan kecil, yaitu catatan kecil di sini saya akan menjelaskan apa sih matriks segitiga atas itu. Nah, matriks segitiga atas adalah perubahan dari matriks itu tersebut, yaitu dari AX sama dengan B menjadi UX sama dengan B. A adalah matriks koefisien dan X adalah matriks variabel sama dengan B matriks konstanta. Sedangkan U adalah matriks yang sudah menjadi matriks segitiga atas, dengan X adalah matriks variabel dan B adalah matriks konstanta. Lanjut, ada sifat-sifat eselon baris, yaitu pertama, jika sebuah baris tidak terdiri dari seluruhnya 0, maka bilangan tidak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1, yaitu yang disebut satu utama. Kedua, jika ada baris yang seluruhnya 0, maka semua baris dikumpulkan pada matriks bagian bawah matriks. Ketiga, di dalam dua baris berurutan yang tidak seluruhnya 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan daripada satu utama pada baris yang lebih tinggi. Lanjut kita ke contoh soal. Nah, contoh soal eliminasi Gauss. Ini terdapat sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu 2x tambah 5y tambah 3z sama dengan 1. 3x tambah 4y tambah 2z sama dengan min 3. Dan x tambah 3y tambah z sama dengan 2. Kita lanjut pada persamaan. Sistem persamaan linear ini kita ubah menjadi matriks dengan cara merepresentasikan matriks linear ini menjadi representasi matriks. Nah, ubah SPL 3 variabel tersebut menjadi matriks itu dengan cara 2, 5, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 1 yaitu sebagai matriks konstanta. X, Y, Z sebagai matriks variabel dan 1, min 3, 2 sebagai matriks konstanta. Setelah kita menjadikan SPL tersebut menjadi matriks, kita perluas lagi matriks tersebut, yaitu menggabungkan antara matriks koefisien dengan matriks konstanta. Yaitu pada baris pertama kolom baris pertama yaitu 2, 5, 3, 1. Pada baris kedua ada 3, 4, 2, min 3 dan baris ketiga ada
1, 3, 1, 2. Buat operasi baris elementernya. Nah, operasi baris elementernya ini kita akan gunakan untuk mengubah matriks tersebut, matriks ini menjadi matriks yang sederhana, yaitu matriks eselon baris. Nah, langkah pertamanya yaitu dikarenakan akan membuat satu di pertama pada baris, maka kita bisa menukar dengan baris ketiga. Nah, pada baris ketiga sudah ada satu di pertama pada barisnya. Jadi bisa tinggal kita tukarkan saja baris pertama menjadi baris ketiga, sedangkan baris ketiga menjadi baris kedua. Seperti sifat-sifat eselon baris yang sudah kita bacakan sebelumnya. Lanjut, langkah kedua. Selanjutnya, lakukan operasi pada baris 2 dengan baris 1 serta baris ketiga dengan baris pertama. Yaitu dengan cara matriks yang sudah kita ubah dari matriks 1 dan matriks 2 tadi, kita lakukan operasi barisnya. Yaitu pada baris kedua ini kita ubah dengan cara baris kedua dikurang 3 kali baris pertama. Nah, baris kedua yaitu 3, sedangkan baris pertama itu yaitu 1. Jadi, 3 dikurang 3 kali 1. Yang mana 3 dikurang 3 menjadi 0. Lanjut, 4 kurang 3 kali 3. 3 kali 3 9, 4 kurang 9 yaitu min 5. Begitu untuk seterusnya. Lanjut pada baris ketiga, kita akan juga mengubahnya. Baris ketiga yaitu dengan cara baris ketiga dikurang baris pertama dikali dengan 2. Yaitu 2 dikurang 2 kali 1. 2 kali 1 2, jadi 2 kurang 2, 0. Lanjut, 5 dikurang 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 5 kurang 6, min 1. Begitu juga untuk seterusnya. Dan langkah ketiga, membuat satu pertama pada baris kedua. Nah, dengan cara baris kedua ini kita lakukan operasinya pada baris ketiga, yaitu dengan cara baris kedua dikurang 6 dikali baris ketiga. 6 dikali min 1 menjadi min 6, jadinya min 5 dikurang min 6 hasilnya 1. Begitu juga untuk seterusnya. Hasil yang ini tadi, selanjutnya kita sederhanakan baris yang ketiga tadi. Baris ketiga tadi, kita membuat yang bagian min 1 ini menjadi 0. Nah, B3 ditambah B2. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Seperti ini. Lanjut, 1 ditambah min 7 hasilnya min 6. Karena kita membayar 1 malah utang 7, hasilnya utang 6 gitu. Lanjut, min 3 ditambah 9 yaitu 6. Nah, tahap ke-5. Pada tahap ini akan membentuk satu pertama pada baris ketiga. Nah, pada yang baris ini akan kita ubah ini menjadi ada 1 pada baris pertamanya. Yaitu dengan cara min 6 dikali 1/6. Maksudnya baris ketiga ini kita kali dengan 1/6. 1/6 dikali min 1/6 dikali 0 hasilnya 0. Min 1/6 dikali 0 hasilnya tetap 0. Min 1/6 dikali min 6 hasilnya 1. Sedangkan 6 dikali min 1/6 dikali 6 hasilnya min 1. Langkah ke-6, ketika matriks sudah memenuhi ketiga kriteria bentuk eselon baris, tinggal mengubah kembali menjadi SPL. Nah, ini
adalah bentuk eselon baris tadi. Memiliki satu pertama pada baris pertamanya. Nah, lanjut pada matris ini kita akan kembalikan lagi menjadi SPL. Yaitu 1 kalau misalnya menjadi X, 3 langkah ke-6. Ketika matriks sudah memenuhi ketiga kriteria bentuk eselon baris, tinggal mengubah kembali menjadi SPL. Nah, eselon baris tadi sudah kita ketahui. Lanjut, eselon baris ini, hasil dari eselon baris ini kita jadikan dia menjadi SPL, yaitu X pada baris pertama ini, X tambah 3Y tambah Z sama dengan 2. Pada baris kedua, Y dikurang 7Z sama dengan 9. Sedangkan pada baris ketiga, Z sama dengan min 1. Kita substitusikan persamaan ini ya, 3 variabel ini. Nah, substitusikannya seperti apa sih? Langkah pertamanya ada substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Persamaan ketiga dengan persamaan kedua. Karena pada persamaan ketiga kita sudah ketahui nih, Z sama dengan min 1, tinggal kita masukkan aja angka min 1 ini ke Z yang pada persamaan kedua. Yaitu dengan cara Y sama dengan 9 ditambah 7, Z tadi kita ubah menjadi min 1, jadinya 9 tambah 7 kali min 1 sama dengan 2. Karena 7 kali min 1 adalah hasilnya min 7. Jadi 9 dikurang 7 menjadi hasil 2. Langkah kedua untuk pada substitusinya, yaitu persamaan ketiga ke persamaan kedua. Nah, kita sudah ketahui tadi nih, Z-nya berapa dan Y-nya berapa. Z-nya sudah kita ketahui yaitu min 1, sedangkan Y-nya kita ketahui yaitu 2. Kita masukin angka-angka yang sudah kita ketemui tadi ke dalam persamaan 1, yaitu dengan X sama dengan 2, 3 dikali 2 ditambah min 1. Hasilnya akan menjadi min 3. Nah, jadi dapat solusi tunggal yaitu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan 1. Sama dengan min 1. Pada pembuktiannya bisa kita lihat dalam PowerPoint tersebut, yaitu dengan cara 2 kali min 3 hasilnya 6, ditambah 5 kali 2 hasilnya 10, ditambah 3 kali min 1 hasilnya min 3. Nah, min 6 ditambah 10 ditambah min 3 hasilnya 1. Betul? Betul. Lanjut, 3 kali min 3. 3 kali min 3 hasilnya min 9 ditambah 4 kali 2 hasilnya 8 ditambah 2 kali min 1 hasilnya min 2, yang mana min 9 ditambah 8 hasilnya min 1, lanjut ditambah min 2 hasilnya menjadi min 3. Pada persamaan ketiga ini yaitu min 3 ditambah 3 kali 2 ditambah min 1 sama dengan 2. Pada pembuktian kali ini betul bahwa eselon baris ini akan membuat kita mencari tahu kita bahwa kita mendapat nilai-nilai pada variabelnya. Yang untuk pembuktiannya dapat kita ketahui bahwa semuanya benar. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata dan segalanya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.